pemerintah melalui Kementerian Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan satu kebijakan, yaitu menghapus tenaga honorer. Kok bisa seperti ini? Kami dari sini telah mengabdikan hidup kami, mengabdikan waktu kami kepada pemerintah. Sakitnya di sini, Pak. Oke, tenaga honorer. Teman-teman, sebentar lagi kita akan ngobrol soal tenaga honorer. Apa yang menarik sih dari tenaga honorer ini? Sebetulnya ini isu biasa, tenaga honorer. Tapi karena di depannya ada penghapusan tenaga honorer, maka ini menjadi topik yang menarik. Kita tahu belum lama ini pemerintah melalui Kementerian Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan satu kebijakan, yaitu menghapus tenaga honorer per 28 November tahun 2023. Nah, kita kan tahu jumlah tenaga honorer ini kan jumlahnya luar biasa, masih besar di Indonesia, masih ratusan ribu. Nah, teman-teman, seperti apa sih kita menyikapi soal ini, kebijakan penghapusan tenaga honorer? Telah hadir di samping saya, di depan saya, ini dua tokoh luar biasa. Ini dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kuningan. Nah, luar biasa telah hadir di tempat saya. Nanti kita akan eksplor sama-sama, kita akan dalami sama-sama tentang topik ini. Gimana sih respon teman-teman yang terdampak dengan kebijakan ini? Memang yang hadir ini Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, tapi saya kira ini akan mewakili banyak sekali aspirasi tenaga honorer di banyak tempat di Indonesia. Kang, kumaha kabar? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, ini terima kasih bisa hadir di sini, ngobrol di sini. Amin, amin. Kang kan sudah dengar ya, ada kebijakan soal penghapusan tenaga honorer. Termasuk juga saya kira dampaknya ke teman-teman Satpol PP. Betul ya? Betul. Teman-teman Satpol PP gimana menyikapi kebijakan ini? Untuk kami mungkin ya, terima kasih sebelumnya untuk Pak Yanuar yang telah mengundang kami di sini. Mungkin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mewakili keluh kesah rekan-rekan honorer, khususnya rekan-rekan Satpol PP, lebih khusus rekan-rekan Satpol PP non PNS di Kabupaten Kuningan. Oke. Untuk kami dengan keluarnya surat edaran dari Pamenpan RB terkait pembubaran honorer, pertama mungkin kami agak kaget juga pada saat kami membaca terkait surat tersebut, kok bisa seperti ini. Padahal kami dari sini telah mengabdikan hidup kami, mengabdikan waktu kami kepada pemerintah dengan status kepegawaian yang honorer. Tapi sampai saat ini mungkin pemerintah belum tersentuh hatinya untuk mengangkat kami atau menyesuaikan status kepegawaian kami dengan yang seharusnya kami terima mungkin. Sudah baca berarti surat edarannya, Kang? Alhamdulillah surat edaran sejauh ini udah kami baca, kami coba pelajari juga mungkin apa yang ini setuju nggak dengan surat edaran ini? Kalau kami dari pihak honorer mungkin tidak setuju gitu, Pak. Tidak setuju karena harapan kami ya status kepegawaian kami bisa berubah seiring perjalanan waktu, seiring dengan pengabdian kami juga ke pemerintah mungkin. Seperti itu, udah berapa lama, Kang, kerja di Satpol PP di Kabupaten Kuningan ini? Kalau di Kabupaten Kuningan saya masuk 2007. 2007. Jadi sudah hampir 15 tahun. 15 tahun ya? Iya. Akang juga sama? Sama. Kebetulan kami seangkatan dan di Kabupaten Kuningan semua masuk di 2007 dengan pengangkatan terakhir di 2012 ya untuk Kabupaten Kuningan. Itu yang terakhir? Yang terakhir. Itu pun berarti sudah hampir 10 tahun. Sudah mengabdi sekian lama, minimal 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu, tiba-tiba mau dihapus. Betul nggak? Betul. Tiba-tiba mau dihapus. Itu sakitnya di mana ya? Sakitnya tuh di sini. Jadi saya anggap perjuangan kami kalau jadi selama 15 tahun jadi sia-sia kalau saya seperti itu. Pemerintah mungkin secara pribadi gitu ya. Ya.
tega banget kalau dengan tanpa solusi terus dengan menghapus seperti itu. Tapi kami juga harus berpikir ya mungkin pemerintah punya niat lain dari balik ini semua. Punya misalkan ada memperbaiki dari mulai standar kesejahteraan atau dan sebagainya mungkin gitu. Tapi kan dengan penghapusan ini jelas ya kami sangat terpukul gitu. Harusnya sebelum ada penghapusan itu ya ada solusi yang terbaik gitu. Ya, ada solusi dulu nih, nanti gimana bagaimana. Pemerintah kan ngajuin dua alternatif. Satu outsourcing atau yang kedua peluang untuk jadi apa? PNS untuk jadi apa P3K. P3K. Jadi untuk kami mungkin terkait yang ditawarkan pemerintah untuk Satpol PP sendiri, yang pertama kami tidak bisa di P3K-kan karena aturan yang berbicara, regulasi yang berbicara, Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah menyatakan Satpol PP adalah PNS. Oh sebentar. Ya. Kalau yang lain yang honorer kan bisa di P3. Bisa P3K. Betul kan? Iya. Tapi khusus untuk Satpol PP nggak bisa menjadi P3K. Iya. Karena undang-undangnya menyatakan kami harus PNS. Iya. Tidak ada alokasi untuk P3K. Oke, ini Apalagi undang-undang pemerintahan daerah ya? Iya, betul. Oke, terus? Jadi untuk kami, jadi di sini kami hanya meminta agar pemerintah pusat bisa menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Karena undang-undang ini kan pemerintah juga yang membuat bersama DPR RI mungkin ya. Jadi pemerintah pusat bisa menjalankan amanat yang ada dalam undang-undang tersebut. Jadi kami ini bisa mengangkat kami menjadi PNS gitu, karena kami tidak bisa di P3K-kan atau apalagi di outsourcing-kan gitu. Mungkin untuk yang lain mungkin bisa. Kalau outsourcing kan pihak luar ya. Artinya teman-teman Pol PP masuk ke pihak ketiga yang dropping ke instansi. Itu juga kalau pihak ketiganya mau, kalau nggak mau. Oke. Kendala juga buat kita. Makin nggak, kalau outsourcing makin nggak jelas nasibnya. Nggak jelas. Gitu. Kang, itu selain undang-undang sebetulnya aturannya apa yang memayungi Satpol PP ini? Aturan-aturan mainnya? Aturannya itu selain Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bawahnya itu adalah peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintah yang mengatur itu ya? Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di sana juga disebutkan gitu bahwa Polisi Pamong Praja diangkat dari PNS yang memenuhi syarat. Di sana juga disebutkan di PP juga sama seperti yang di Undang-Undang. Iya. Gitu. Di bawahnya juga ada Permendagri karena kita Permendagri. di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK). Nah, di sana ada Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas. Ya. Itu yang atasan dari binaannya kita dari atasan. Dari sana juga ada turunan lagi semodel jumlah rasio. Oh, jumlah kebutuhan Satpol PP di satu wilayah. Itu ada aturan mainnya, ada kriterianya, ada cara menghitungnya. Ada cara menghitungnya. Itu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 60. Oke. Sesuai nomor 60 tahun ini ada di sana sudah disebutkan tahun 2012. Apa isinya? Pedoman penetapan jumlah polisi Pamong Praja. Dan itu udah disahkan, masih berlaku sampai dengan sekarang. Masih berlaku ya? Iya. Artinya jumlah Satpol PP misalnya di Kabupaten Kuningan, ya kan? Betul. Kenapa jumlahnya sekarang misalnya total berapa sekarang? Untuk total anggota Satpol PP kita ada 270. 270-an. Angka 270-an itu adalah angka yang sudah sesuai dengan peraturan Belum itu. pemerintah. Oh, belum. Itu juga kurang atau lebih? Masih kurang. Iya, kurang. Jadi kita ada kecukupannya di kisaran 351 sampai sampai menurut aturan Permendagri itu. Dan semua wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentang jumlah Satpol PP di tempat itu ada aturannya. Ada aturannya. Oke. Hitungannya gitu. Berarti sebetulnya untuk Satpol PP berada pada posisi di mana undang-undang melindunginya, kemudian peraturan pemerintah Permendagri memberikan aturan teknis yang lebih rinci lagi. Jadi keberadaan Satpol PP payung hukumnya kuat dong. Kuat. Karena diatur oleh undang-undang. Yang mengatur kami keberadaannya undang-undang gitu. Jadi
cukup kuat, bahkan lebih kuat dibanding mungkin ada honorer di Oke. instansi yang lain mungkin itu. Itu perbandingannya sekarang gimana? Apa honorer dan yang sudah PNS di Kalau secara nasional, Pak, kami melihat dari Simpol yang dikeluarkan Depdagri Oke. itu dari 86.326 Total Satpol PP ya seluruh Indonesia. Itu 71%-nya adalah non PNS. Berarti tenaga honorer. Iya, Nah, termasuk non PNS itu tenaga honorer maksudnya. Atau sekitar 61.200-an. Itu adalah non PNS atau honorer. Sekarang kalau seandainya tok tidak ada harus dihapus, ya berarti cuman tersisa 29.000 sekian. untuk se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau begitu dengan jumlah rasio ini ya tidak masuk. Nah, cukup berarti kan cukup. kalau hanya dari PNS yang ada. Iya. Yang jumlahnya sekitar 29% itu. 29.000 itu. Iya, 30%, kisaran 30%. 70% itu PNS. PNS gitu. Dan 70 Persennya non persennya PNS, adalah non PNS. atau honorer. Kalau disebutnya itu Banpol PP kalau disebutnya. Banpol PP. Singkatannya Bantuan Polisi Praja. Bantuan Polisi Pamong Praja. Praja. Teman-teman, ini luar biasa. Ini menarik sebenarnya kasusnya. Keberadaan Satpol PP itu payung hukumnya luar biasa kuat. Satu undang-undang, ini undang-undang Pemda. Di situ disebutkan Satpol PP itu harus PNS. Kemudian aturan rincinya diatur lagi di Peraturan Pemerintah dan Permendagri. Termasuk bahkan soal jumlah. Jumlah juga. Ya kan di satu wilayah. Nah, bahkan sebetulnya Satpol PP hari ini di Kuningan masih kurang jumlahnya kalau kita aturan masih itu. kurang. Jangan-jangan di tempat lain juga mungkin masih ada yang ngalami Kemungkinan kekurangan besar itu. sama juga gitu. Ini masih kurang dan sebagian besar juga hampir 70% adalah tenaga honorer. Tiba-tiba tenaga honorer ini harus dihapus termasuk Satpol PP. Tragis juga ya. Iya. Kang, ketika pertama mendengar berita ini apa yang terjadi dengan mental perasaan itu apa yang Iya. apa teman-teman gimana? Jadi mungkin kalau perasaan pribadi kita berusaha tenang dalam artian Ya. tenang menenangkan diri pribadi dulu, karena pada saat kalau diri pribadi kita tidak tenang mungkin kita akan membawa berdampak ke keluarga. Secara pribadi gitu ya. Oke. Secara pribadi. Kemudian Ya. selain itu mungkin kita akan berdampak juga ke rekan kerja kita juga, mungkin kalau kitanya tidak berusaha tenang menghadapi peraturan yang keluar tersebut, surat edaran itu, ya kita juga yang paling nyesek, yang paling itu ya perasaan nyesek itu yang kita rasakan gitu. Memang Pak, pemerintah daerah tuh pernah mensupport lah semuanya itu pemerintah Pemda ya, Pemda ya. Pemda support. mensupport kita semua dari Legislatif mulai mensupport, termasuk eksekutif juga, apalagi Memang eksekutif ini memang pemerintah pusat pemerintah yang pusat ini punya andil berkaitan dengan Ya, tapi kalau di tingkat lokal pemerintah daerah nggak ada masalah Nggak kan, ada karena masalah, memang kita. kebijakan dari Jakarta, bisa. dari mungkin apa, pemerintah dari itu pusat. Nggak bisa. buat banyak. Ini Iya, kita iya. nanti pemerintah pusat. Nah, walaupun ya kami juga berjuang, sama-sama berjuang di pemerintah di ke pusat ada wadahnya khusus ya kan. Ada asosiasinya ya? Ada, kita ada yang namanya FKBPPN, yaitu Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara. Itu wadah yang menaungi anggota Satpol PP non PNS seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Dan di setiap kabupaten kota ada itunya, ada asosiasinya, ada DPD, cabangnya. ada DPW-nya gitu. Jadi, Apa Kang yang sudah diperjuangkan selama ini? Apa yang sudah dilakukan untuk memperjuangkan untuk aspirasi masing-masing- teman-teman? Untuk masing-masing wilayah mungkin seperti DPD di tingkat kabupaten kota dan provinsi, yaitu DPW-nya, kita udah berjuang, termasuk beraudiensi dengan DPRD masing-masing, DPRD provinsi juga, mungkin Oke. kita memohon apa yang namanya petisi dukungan kalau bahasa kami yaitu meminta dukungan dari legislatif, dari DPRD untuk membantu perjuangan kami, meminta kepada pemerintah pusat agar kami bisa diangkat sesuai dengan regulasi yang ada, melalui baik itu melalui jalur khusus ataupun ketentuan yang nanti diregulasikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aspirasi teman-teman di Satpol PP sudah sampai nggak ke Kementerian Untuk Pan RB? Kemenpan RB kita udah pernah dulu, kita udah pernah mengadakan audiensi dengan Pak Menpan RB. Oh, pernah? Udah ya diterima Setelah keluar surat edaran penghapusan ini Kalau atau belum? setelah keluar surat edaran kita belum. Belum, ya? Belum, kita hanya coba menyampaikan surat audiensi ke
Pak Dirpol, Pak Direktorat Pol PP yang membawahi langsung kita, termasuk mungkin yang terakhir kita berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI, kita minta masukannya ke anggota Komisi 2, mungkin kita juga meminta Komisi 2 agar bisa membantu perjuangan kita untuk menekan atau apapun itu namanya agar pemerintah pusat bisa mengeluarkan regulasi untuk pengangkatan kami semua gitu, khususnya di Satpol PP. Ini kita ngomong paling pahit nih Kang. Paling pahit itu gini, pemerintah tetap bersikuku misalnya kebijakan itu tetap bertahan. Meskipun kita semua, mungkin teman-teman Satpol PP, dan saya kira bukan Satpol PP saja, kan ada tenaga honorer di sektor yang lain ya kan? Betul. Sektor tenaga kesehatan, sektor penyuluh, para penyuluh pertanian dan seterusnya. Seandainya pemerintah tetap menerapkan kebijakan ini November 2023, Kalau apa yang ada di bayangan teman-teman? terus terang, kalau seandainya pemerintah pusat kekeh dan tidak ada solusi, khususnya untuk Pol PP. Peteke itu Tetap pada pendirian. tetap pada pendiriannya. Tetap pada Oke. pendiriannya. Kalau bahasa Sunda, Bahasa Sunda Iya, peteke. tidak bisa ada sedikit kebijakan pun maksudnya. Oke. Ya, mungkin kami berencana dengan DPP, DPWD, ya sama Iya, RPN akan melaksanakan aksi rencananya. Ah. Aksi, kalaupun itu Iya, adalah iya. Aksi terakhir. Iya, itu Kalau kalian. seandainya aspirasi kami tidak didengar sama Aksi kemana Kang? rencananya Ke Jakarta? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Mungkin kita berencana ke Kementerian Menpan RB, atau mungkin kita akan meminta Komisi 2 khususnya untuk beraudiensi dan menghadirkan menteri-menteri terkait. Kita akan mencoba kalau aksi misalnya unjuk rasa atau seperti itu pilihan terakhir kami apabila emang Ya. pemerintah pusat tidak bisa mengeluarkan regulasi untuk kami, itu pilihan terakhir. Jadi itu mungkin di benak kami untuk saat ini mungkin belum ada, tapi itu sebagian rekan-rekan saat ini untuk mungkin cuma meminta audiensi. itu. Kita coba beraudiensi. Ini sebetulnya yang ditangkap oleh teman-teman ketika pertama mendengar atau membaca keputusan pemerintah ini soal penghapusan tenaga honorer. Sebenarnya ada di pikiran teman-teman tuh apa sih ketika membaca pemerintah ini maunya kemana sih, mau ngapain gitu? Yang dibaca oleh teman-temannya apa sebetulnya? Kalau saya sih melihatnya pemerintah sih kayak saya agak mau pusing gitu ya, ngurusin honorer karena memang Iya. masalah ini klasik. Iya, iya, lama iya. sekali Tetap ada. dan tetap terus ada. Jadi pemerintah mungkin ya secara ininya mau meningkatkan kesejahteraan dengan merubah sistem menghapus Kepegawaian. tapi dengan outsourcing atau apa. Gitu. Tapi kan tidak semuanya bisa diakomodir oleh itu. Maksudnya outsourcing belum tentu bisa lebih sejahtera dari Meskipun gonta-ganti menteri ya. Menteri yang paling banyak ganti itu kan Menteri Pan RB. Iya. Ya kan? Ganti menteri ternyata nggak menyelesaikan juga Tetap tenaga tidak ada. tenaga honorer ya. Temunya. Ah. Iya. Jadi ini luar biasa teman-teman. Harapannya tetap satu, teman-teman Satpol PP ini pengen jadi PNS. Cuma masalahnya pemerintah pusat bagaimana merespon ini semua. Saya berharap banyak pihak di luar sana, terutama instansi terkait juga bisa mendengar dialog ini, diskusi ini, bagian dari cara kita semua menyerap pikiran, aspirasi, dan harapan teman-teman, khususnya yang saat ini sedang terdampak dengan penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Kang, harapan yang paling tinggi apa sebetulnya? Harapan yang paling tinggi mungkin untuk honorer, seluruh honorer mungkin ya harapannya. Ya. Pemerintah bisa mengeluarkan regulasi yang bisa mengakomodir status kepegawaian kami semua. Gitu. Dari honorer menjadi PNS. Kalau yang berbicara di situ aturannya PNS, ya mungkin di PNS kan. Di PNS Tapi kan. untuk rekan-rekan yang bisa di P3K kan mungkin agar pemerintah pusat juga bisa sesegera mungkin mengalihkan status kepegawaian rekan-rekan dari honorer menjadi status kepegawaian yang sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu. Kalau Satpol PP PNS, yang lain kan masih ada jembatan P3K, ya kan? Tapi kalau untuk jadi PNS kan sudah ada aturan yang lainnya, Mas. Apa, Kang? Untuk merekrut PNS dari segi umur, dari segi seleksi dan seterusnya. Jadi kita juga berkaca ke
bidan. Waktu itu kan bidan juga ada keputusan presiden nomor 25. Oh, bidan ya? Nah, Pernah ya? Yang bisa mengakomodir keberadaan bidan pada saat itu. Jadi kita berharap juga mungkin khususnya untuk Bapak Presiden juga mungkin bisa mengeluarkan. Bidan itu dulu prosesnya gimana yang bidan? Itu dulu yang udah pernah tes kalau nggak salah tapi tidak terakomodir karena di usia. Di usia. Karena terkendalanya setelah tesnya kalau nggak salah mereka di atas 35. Jadi ada Kepres yang menyatakan kalau nggak salah maksimal 40 waktu itu. Oh, jadi dari 35 jadi 40. Jadi lebih dilonggarkan lagi. Jadi mungkin untuk pemerintah pusat juga bisa mengeluarkan regulasi itu, lebih mungkin bisa mengeluarkan regulasi yang bisa mengakomodir kami dari Satpol PP non PNS menjadi PNS melalui kalau memungkinkan regulasi khusus. Regulasi khusus tentang pengangkatan. Ya, Jadi kami sebenarnya di Satpol PP non PNS juga mungkin tidak alergi dengan aturan terkait CPNS, terkait tes CPNS ya, itu ada sistem merit itu. Karena sistem merit juga mungkin kalau hanya untuk pengadaan nanti bisa dibicarakan mungkin itu aturan teknisnya bisa seperti apa, karena sistem merit kan bisa berdasarkan kita tentang apa, maksudnya kita keberadaan kita tidak disamakan dengan yang dari tes umum. Kita kan ada pengabdian. Kita bisa dites secara kompetensi bidang. Iya. Karena sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman, sudah paham tupoksinya. Ya tesnya juga harus sesuai dengan bidang kita. Nggak sama dengan orang yang baru ngelamar kerja, kira-kira gitu kan. Seperti itu. Padahal dalam proses tes CPNS kan seragam. Iya, makanya kita bener mencoba, betul. Ya. Tapi kita mencoba meminta gitu karena kita tidak boleh putus asa gitu apapun. Tapi nggak alergi dengan tes. Insya Allah untuk kami mungkin kalau emang tesnya sesuai dengan keberadaan kami, bidang, ya? sesuai bidangnya. Karena ini bukan orang baru, tapi orang lama yang hanya ingin memperjelas status, sehingga tes juga mesti ada dasar kompetensi bidangnya kan. Oke. Luar biasa juga idenya ini. Mungkin itu yang salah satu apa ya maksudnya. Tapi koordinasi sekarang dengan teman-teman Satpol PP di tempat lain tetap jalan ya? Tetap jalan. Untuk merespon isu ini ya? Isu ini karena keberadaan forum yang bisa menguatkan kami rekan-rekan daerah untuk tetap berjuang gitu kan. Iya. Mungkin kalau tidak ada forum, mungkin kita akan berjuang dengan sendiri-sendiri, tapi karena dengan adanya forum, ya dia terkonsolidasi seluruh Indonesia itu. Kekeluargaan kita lebih kuat untuk menghadapi isu yang keluar seperti ini. Dan sampai hari ini respon dari pemerintah belum ada kan soal itu? Belum ada dari pemerintah. Belum ada ya? Pusat belum ada. Gitu. Untuk pemerintah daerah mungkin tidak ada kendala karena apa yang kita minta ke pemerintah daerah, baik itu ke eksekutif maupun ke legislatif, sampai sejauh ini mereka mendukung, mensupport, minta dukungan ke Pak Bupati dalam ini kepada daerah bisa mengeluarkan apa yang kita minta itu, termasuk pengajuan usulan pengangkatan anggota Satpol PP ke Menpan RB, tembusan ke Pamendagri juga kita udah, termasuk ke dari DPRD Kabupaten Kota juga kita meminta dukungan ke beliau. Dan nggak ada masalah mereka apa? Untuk di daerah kita nggak ada masalah sama sekali untuk daerah. Oke. Tenaga honorer memang bukan masalah daerah karena yang mengambil keputusan adalah pemerintah pusat. Teman-teman, ini luar biasa. Hari ini pemerintah sudah mengeluarkan keputusan tentang penghapusan honorer dan ternyata aspirasi di banyak kalangan, khususnya tenaga honorer, menimbulkan bukan saja polemik tapi satu sikap yang seakan-akan mulai kehilangan harapan soal pengangkatan mereka menjadi status yang lebih jelas. Satpol PP aturannya sudah ada. Mereka tidak bisa di P3-kan, tapi hanya tersedia peluang PNS. Pertanyaannya, apakah pemerintah mau mengatasi soal ini? Kita akan sama-sama tunggu bagaimana respon pemerintah. Mudah-mudahan siapapun yang menonton tayangan ini bisa menginspirasi kita semua bahwa masih ada nasib di kalangan warga kita, rakyat kita, yang juga memerlukan perlakuan yang khusus. Kenapa? Karena memang mereka bekerja di tempat-tempat yang berbeda satu sama lain, termasuk antara lain Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Kang, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan banyak pihak bisa mendengar informasi ini. Bahwa tenaga honorer meskipun pemerintah pusat mencoba menghapusnya, tapi
teman-teman semua punya aspirasi yang lain, pikiran yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.